Siap, terdengar. Eh, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah, syukranillah, la haula wa la quwata illa billah ma ba'du. Terima kasih teman-teman ikhlas mahasiswa-mahasiswi STB Cikarang yang sudah membersamai pada pertemuan hari ini. Jadi mohon maaf tadi saya ada beberapa urusan dulu jadi baru bisa join sekarang. Bersyukur karena kita pada hari ini Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala masih menghimpun kita untuk bersama-sama thalabul ilmi, thalabul rizki, menuntut ilmu bersama-sama dalam rangka perkuliahan mata kuliah manajemen sumber daya insani atau manusia. Salam serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya di yaumil kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman semua, mahasiswa-mahasiswi yang saya banggakan, hari ini tidak akan lama ya, jadi saya akan memberikan gambaran atau mungkin kita diskusi nanti di akhir terkait tentang mata kuliah manajemen sumber daya manusia atau insani. Jadi yang menjadi diferensiasi atau pembeda antara manajemen sumber daya insani atau manusia adalah ketika kita membicarakan manajemen sumber daya manusia. Mohon maaf ini semuanya on cam ya. Ayo, semuanya on cam. Mas Alex mana? Mbak Mida dan yang lainnya semua on cam ya. Jadi yang membicarakan atau yang menjadikan pembeda antara MSDM dengan MSDI, ya, manusia dengan insani adalah ketika kita berbicara tentang MSDM atau manajemen sumber daya manusia, itu membicarakan eh, tentang bagaimana mengelola manusia di dalam suatu perusahaan, di dalam suatu organisasi, eh, dengan teori-teori atau dengan standar-standar konvensional dengan standar-standar yang memang berkaitan dengan eh, human research dan lain sebagainya. Namun pembedanya ya antara manajemen sumber daya manusia dengan manajemen sumber daya insani, ketika MSDI itu atau insani itu ada standar-standar minimum, ada standar-standar yang berkaitan dengan Islamnya, syariahnya. Nah, oleh karenanya yang menjadi pembeda di dalam teori ini atau di dalam mata kuliah ini adalah ketika kita bicara tentang MSDM, kita bicara tentang bagaimana job desk-nya, bagaimana analisis job-nya, bagaimana job specification-nya, dan lain sebagainya. Tapi ketika kita berbicara tentang MSDI atau insani atau syariah, itu bagaimana kita memposisikan atau mempercayai seseorang atau anggota kita simpan dia di divisi tertentu atau di bagian tertentu, sehingga dia menjadi amanah, dia menjadi sidik, dia menjadi tablik, dia menjadi orang yang profesional di posisi tersebut. Ya, karena di dalam Islam, di dalam syariah ini, berkaitan dengan manajemen sumber dayanya, yang harus dikedepankan adalah amanahnya. Ya, saya diperintah untuk oleh bos saya misalnya untuk menjadi dosen, untuk menjadi pengajar. Maka ketika saya sudah amanah, ketika saya sudah secara adil memberikan nilai, sudah objektif memberikan nilai, sudah dengan baik memberikan perkuliahan, maka asas profesional itu didapatkan atau sudah ditempuh di dalam manajemen sumber daya insani. Tapi kalau misal berkaitan dengan manajemen sumber daya manusia, ya, yang konvensional, yang umum, itu berkaitan tentang job desk-nya saja. Tidak hanya berkaitan bagaimana dia berperilaku adil, bagaimana dia berperilaku amanah, bagaimana dia berperilaku akhlaknya yang baik. Sehingga eh, ada beberapa hal yang membedakan yang lain tentang MSD dengan MSDM. Kalau di dalam MSDM konvensional, itu berkaitan hanya job desk, tidak ada nilai-nilainya, tidak ada value-value yang dibawa oleh di dalam MSDM. Tapi ketika manajemen sumber daya insani, ada value, ada nilai-nilai yang dikedepankan ketika kita membicarakan manajemen sumber daya insani, yaitu eh, sebagai prolog, yaitu tentang distingsi atau pembeda manajemen sumber daya insani dengan manajemen sumber daya manusia. Nah, teman-teman semua, mahasiswa yang saya banggakan, bahwa baik MSDI, baik MSDM, ya, khususnya MSDM lah kita sampaikan, MSDI atau MSDM ini pada hakikatnya tidak akan pernah ada apabila tidak ada
yang namanya organisasi, tidak ada yang namanya instansi, tidak ada yang namanya perusahaan. Dan sebaliknya, organisasi, perusahaan, instansi, lembaga apapun itu tidak akan pernah berjalan kalau tidak ada manajemennya, ya. Jadi biasanya ada triangulasi, ada tiga segitiga seperti ini. Yang pertama adalah organisasi tengah-tengahnya, ya. Organisasi ini harus ada atau organisasi ini hadir karena di bawahnya ada manusia di dalamnya. Di sini ada orang-orangnya, ada anggota-anggotanya. Di kanannya, ya, di kanannya adalah ada manajemennya. Jadi ada manajemen, ya, ada manusianya, ada organisasinya. Jadi ada triangulasi dalam kepemimpinan. Triangulasi dalam sebuah tujuan organisasi biasanya ada tiga. Pertama organisasi, yang kedua adalah apa manusianya, yang ketiga adalah manajemennya. Ketiga hal atau ketiga aspek ini saling berkaitan. Pertama, manusia. Manusia tanpa ada perusahaan, tanpa ada organisasi, tanpa ada lembaga, itu tidak akan memiliki tujuan bersama-sama. Dan sebaliknya, organisasi tanpa orang, organisasi tanpa anggota tidak akan berjalan. Ya, menurut apa eh, ada John Maxwell, ada Henry Fayol itu pernah bilang bahwa apa yang dimaksud dengan organisasi adalah suatu wadah atau suatu lembaga atau suatu perkumpulan orang-orang yang memiliki tujuan bersama-sama. Makanya perusahaan atau organisasi itu nggak mungkin nggak punya tujuan, nggak mungkin nggak punya visi. Nah, visi di dalam organisasi ini atau perusahaan ini akan dapat tercapai dengan bergeraknya manusia-manusia yang ada di dalamnya. Nah, gitu ya. Manusia-manusia ini yang mencapai tujuan organisasi. Manusia-manusia ini yang berikhtiar untuk mencapai tujuan perusahaan. Nah, manusia ini tidak akan berjalan atau tidak akan bergerak sedemikian baik, tidak akan bergerak sedemikian rupa dengan kompak, dengan optimal, tanpa manajerial yang baik. Gak mungkin. Oleh karenanya, tidak hanya organisasi itu tidak hanya ada tujuan saja dan tidak hanya ada orangnya saja, tapi di dalamnya harus ada proses pengelolaannya, harus ada proses manajemennya. Sehingga orang-orang yang ada di sini itu tergerak, ya, bareng-bareng tergerak untuk mencapai organisasi yang atau tujuan organisasi yang sudah ditentukan. Nah, oleh karenanya di sini kita ada di lengan sini saya. Kita di sini. Kita ada di dalam manajemen apa namanya sumber daya manusia atau manajemen orangnya. Nah, ini yang menjadi penting. Karena manajemen sumber daya manusia ini tanpa organisasi tidak akan ada. Apa yang di-manage? Ya. Kemudian kalau tidak ada orangnya, apalagi apa yang di-manage? Ya, berarti hanya manajerialnya saja. Nah, oleh karenanya ini yang menjadi penting untuk kita pahami bersama-sama bahwa manajemen sumber daya manusia itu harus berkaitan atau harus saling beriringan dengan organisasi atau perusahaan, kemudian dengan orang-orangnya. Oleh karenanya, beberapa minggu lalu saya berikan tugas kepada teman-teman. Yang pertama adalah tentang bagaimana manajemen sumber daya di perusahaan. Kedua adalah bagaimana manajemen sumber daya di perguruan tinggi. Nah, dari kedua tempat itu, dari kedua objek penelitian penelitian itu, teman-teman akan mampu mengetahui bagaimana sih bedanya MSDM atau bagaimana mengelola orang-orang di perusahaan itu seperti apa, bagaimana mengelola orang-orang di perguruan tinggi itu seperti apa. Nah, sehingga teman-teman sudah mengetahui, oh bedanya seperti ini, standarnya bedanya seperti ini, kulturnya bedanya seperti ini, budayanya, dan lain sebagainya. Nah, saya sampaikan, biasanya di perusahaan itu memiliki standar-standar. Itu tidak tidak mengedepankan nilai-nilai akhlak, tidak mengedepankan nilai-nilai value-value yang berkaitan tentang afektivitas atau attitude dan lain sebagainya. Hanya berkaitan dengan proporsional dan juga profesional. Ya, betul kan? Perusahaan itu ya, kalau Mas Dedi, misalnya Mas Dedi itu sudah sesuai dengan job desk, sudah mampu misalnya menjadi marketing ya, sudah mampu mencapai target, ya udah akan naik jabatan. Tapi kalau misalnya di perguruan tinggi,
karena perguruan tinggi adalah lembaga pendidikan, ada aspek-aspek yang lainnya. Di sana ada MSDI-nya, ada manajemen sumber daya insaninya. Kenapa? Karena di perguruan tinggi atau di lembaga pendidikan itu ada aspek atau value-value-nya yang dikedepankan. Misalnya, misalnya ini Mbak ya, saya misalnya sebagai dosen, saya di beberapa kampus sudah kurang lebih 3 tahun mengajar di perguruan tinggi. Nah, di perguruan tinggi tertentu saya bisa dinilai profesional karena mengajarnya seperti apa, penulisannya seperti apa, jurnalnya sudah berapa banyak, pengabdian masyarakatnya sudah berapa banyak. Namun ada aspek yang paling penting juga, yaitu aspek attitude. Bagaimana saya bersikap kepada mahasiswa, bagaimana saya bersikap kepada pimpinan dan lain sebagainya. Bagaimana saya bersikap terhadap masyarakat. Nah, ini yang menjadi pembeda. Oleh karenanya, biasanya di dalam manajemen sumber daya insani tidak hanya berkaitan dengan profesionalisme, tidak hanya berkaitan dengan proporsionalisme, tapi berkaitan dengan value-value atau dalam bahasa manajemennya adalah affective attitude. Attitude yang dikedepankan khususnya di dalam Islam itu sangat dikedepankan yang namanya akhlak itu sehingga kita ketika menentukan apa namanya anggota kita untuk kita simpan di divisi tertentu, tidak hanya dia tuh oke secara job desk-nya, tidak hanya dia punya kapabilitas secara mumpuni, tapi kita juga menyatakan bahwa dia itu pas atau cocok untuk kita untuk kita tempatkan di divisi tertentu karena dia punya value, karena dia sudah memiliki apa namanya akhlak yang baik, karakter yang baik. Ya, karena teman-teman yang harus kita ketahui, ketika nanti kita punya perusahaan, kita menjadi pemimpin organisasi yang menjadi representatif, yang menjadi penilaian terhadap organisasi kita atau lembaga yang kita pimpin, itu bukan lembaganya saja, tapi yang menjadi penilaian dari pihak eksternal dari masyarakat itu adalah orang-orang yang di dalamnya. Ya gak? Tidak hanya misalnya lembaga pendidikan di STEBI misalnya ya. Di STEBI kita pimpinannya Pak Haji Teguh luar biasa, akhlaknya luar biasa, kapabilitasnya sangat luar biasa, track recordnya luar biasa. Tapi mohon maaf, mahasiswanya kurang misalnya. Ya kurang misalnya apa, akhlaknya kurang bagus, suka apa dan sebagainya, provokator, suka apa demo dan sebagainya. Maka yang kurang bagus atau penilaiannya kurang baik juga kan kampus. Begitupun dosennya, manajemennya, dan lain sebagainya. Oleh karenanya, ini yang menjadi nilai lebih di dalam manajemen sumber daya insani. Tidak hanya manusianya, tidak hanya mahasiswanya itu punya IPK-nya tinggi, ya gak? Tapi mahasiswanya juga punya akhlak yang tinggi juga, sehingga bisa menjadi representatif, bisa mewakilkan kampus dengan baik, sehingga nama kampus juga baik. Nah, itu adalah hal yang sangat penting untuk kita ketahui bersama-sama. Nah, biasanya eh, berkaitan dengan manajemen orang itu atau manajemen manusia itu, bagaimana kita menentukan seseorang itu dengan yang namanya intuisi. Jadi seorang pemimpin itu tidak hanya punya karakter, tidak hanya punya keilmuan secara manajerial, tapi pemimpin itu, seorang manajer itu harus punya intuisi. Saya pernah baca dalam bukunya Malcolm Gladwell, ya. Saya lupa judulnya, bukunya warna putih ya. Malcolm Gladwell pernah berkata, seorang pemimpin itu harus punya intuisi, ya, yang kuat sehingga dia bisa menentukan apa tujuan dia, apa yang ia pilih, bagaimana strateginya. Jadi intuisi itu seperti itu. Ketika pemimpin sudah punya intuisi yang kuat, insting yang kuat, maka dia tidak akan salah memilih, tidak akan salah memilih tujuan, tidak akan salah memilih orang untuk menjadi timnya. Jadi intuisi sangat penting untuk menjadi pemimpin. Ya. Eh, oh ya, judulnya Blink, judulnya Blink, judulnya BLINK. Ya, itu membicarakan tentang pemimpin, bagaimana seorang manajer atau seorang pemimpin itu harus punya intuisi. Nah, bagaimana kita menentukan tim, bagaimana kita mengelola tim, itu harus punya intuisi juga. Boleh lah, sangat 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 relate lah terkait tentang kita deketin dulu ya. Kita deketin dulu. Oh, kamu gimana kerjaannya? Kamu gimana
job desk-nya sudah mudah atau bisa, sudah sesuai dengan target atau tidak, itu boleh. Tapi intuisi itu adalah ilmu tinggi ya Mas Deddy ya. Jadi seorang pemimpin bisa menilai langsung anggotanya itu adalah intuisi. Sehingga oke si A ini harus saya taruh atau saya simpan di divisi inilah karena dia bla 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 bla. Itu. Nah, ini level tinggi sebagai as a leader atau sebagai pemimpin. Sehingga menurut Malcolm Gladwell juga intuisi itu bisa kita pelajari. Dengan cara apa? Dengan cara pengalaman-pengalaman dan juga pembelajaran. Yang pertama dengan pembelajaran dari baca-baca buku, dari baca-baca karya-karya ilmiah tentang bagaimana menjadi pemimpin, bagaimana memilih anggota dengan baik. Yang kedua adalah dengan pengalaman. Pengalaman ini bisa kita dapatkan untuk kita miliki pengalaman atau intuisi ini bisa kita dapatkan dari pengalaman ketika kita sudah misalnya selama 2 tahun kita sudah menjadi pemimpin, kita sudah menjadi manajer, tapi sudah kan pastinya sudah ada yang keluar, ada yang masuk ya, ada yang resign, ada yang tidak. Itu berarti sudah menjadi experience untuk kita ketika kita bertemu dengan orang yang kayak gini, biasanya dia nggak bertahan, dia dia seperti apa. Itu adalah maksud daripada experience ataupun pengalaman. Nah, itu yang menjadi eh, prolog untuk teman-teman semua. Terakhir, saya sampaikan, pernah baca juga dalam bukunya How to Influence and Wins the People. Bagaimana kita memenangkan dan mempengaruhi manusia. Ya, karena kepemimpinan itu atau manajemen itu adalah proses saya mempengaruhi Mas Dedi sehingga Mas Dedi itu bisa bergerak sesuai dengan arahan saya tanpa instruksi. Ya, tanpa misalnya Mas Dedi ke Depok sekarang, tanpa seperti itu. Mas Dedi cuci piring silakan, bukan. Tapi saya mempengaruhi, saya memberikan instruksi tanpa instruksi. Contohnya seperti ini. Ketika saya apa namanya di kelas inilah, jangan jangan jauh-jauh ya. Ketika saya ingin memerintahkan kepada teman-teman semua, kelas teman-teman ini untuk berkuliah, untuk melakukan perkuliahan via Zoom setiap hari Sabtu jam 11 siang. Kak, saya tidak setiap hari WA. Misalnya yang sering WA saya atau saya sering komunikasi dengan Mbak Dini. Mbak Dini, hari Sabtu ini ya jangan lupa. Mbak Dini, hari Sabtu ini jangan lupa ya. Ya, kalau kayak gitu kan berarti instruksi, ya kan? Tapi ya dalam buku tersebut dijelaskan untuk mempengaruhi atau untuk menginstruksikan orang itu atau untuk menggerakkan orang itu hanya buat sistem saja. Buatlah sistem. Ya sehingga ketika kita sudah membuat sistem maka orang itu akan tergerak ya orang itu akan tergerak untuk mencapai apa yang kita ingin perintahkan berarti kan contohnya adalah saya membuat sistem saya sampaikan di Siakan saya sampaikan di grup sekali agar teman-teman sudah secara naluri secara kepekaan itu bisa oh iya hari Sabtu jam 11 siang mata kuliah Pak Zaini ya jadi salah satu quotes tentang manajerial don't don't manage the people, but manage the system. Jangan kelola orangnya, tapi kelola sistemnya. Buat sistemnya sehingga orang itu bisa tergerak. Makanya di perusahaan-perusahaan itu ada SOP, ada standar operasional prosedur. Itu tuh sama saja dengan sistem. Sehingga kita tidak perlu lagi dikasih tahu, oh jangan buang sampah sembarangan, oh harus masuk jam 2, oh keluar tuh jam segini. Jadi seorang pemimpin nggak, eh jam ini masuk ya, jam ini keluar ya, bukan. Tapi seorang pemimpin cukup bikin sistem, sistem itu sudah disepakati bersama-sama, sudah dibaca bersama-sama, diikutilah oleh semuanya. Nah ini menjadi hal penting atau inti dasar daripada, salah satu inti dasar daripada manajemen sumber daya manusia adalah bagaimana kita membuat sistem, dan sistem ini bisa menggerakkan manusia-manusia untuk mencapai tujuan. Gitu ya. Apabila ada pertanyaan silakan. Ada pertanyaan nggak? Mas Dedi mungkin ada pertanyaan? Mas Isa mungkin? Bentar Pak, boleh nanya?
Boleh, saya boleh nih. banget. On cam semuanya on cam ya. Saya, Wah, suaranya kurang jelas, Mas. Aduh, Mas Isa kayaknya nggak jelas ya suaranya. Boleh, boleh. Ayo, ya, monggo. Udah saya jelas kah? Irwan nih, Irwan Saputra, Pak. Ya, Pak, di tempat saya beraktivitas, itu sistem kerjanya itu sudah ada, Pak. Tapi bagaimana kita mengoptimalkan sistem kerja agar eh, rekan-rekan ataupun yang anggota kita bekerja ini bisa menjalankan sistem itu sendiri, Pak, dengan maksimal. Bagaimana tips-tipsnya nih? Kadang sistemnya sudah ada nih, kita jalankan. Oke, satu dua satu dua bulan berjalan, nanti begitu kita lupa untuk apa ya untuk update terus. Nah ini hilang. Nanti kita ingatkan timbul lagi gitu. Kira-kira tipsnya apa nih Pak untuk membuat orang ikut terus menjalankan sistem? Oke. Ada istilah namanya sustainability system. Sistem yang sudah sustain. Sistem yang tidak perlu kita kontrol kembali sehingga semuanya sudah berjalan sesuai dengan sistem. Tapi persoalannya di dalam manajemen sumber daya manusia, di dalam membuat suatu sistem untuk menggerakkan manusia ini, jangan dilupakan teori Jerry. Jerry pernah bilang ada namanya Puach, ya Mas. Mas Isa ya, dipanggil Mas Isa apa Putra? Irwan Pak Irwan itu Oh, Irwan. ya Mas Irwan. Nah, Mas Irwan, jangan lupakan dan teman-teman semua, jangan lupakan George Terry pernah bilang POACH. POACH itu adalah planning, organizing, actuating, dan controlling. Jadi ketika kita membuat suatu sistem, pasti ada planningnya, ada perencanaannya. Ya, kita rencananya bikin sistem apa? Oke, kita mau bikin sistem mekanisme bekerja di perusahaan kita. Oke, oke, sudah jadi planningnya. Oke, organizingnya. Siapa orang-orang yang membuat sistem ini? Oke, sudah ada misalnya. Kemudian setelah sudah mengorganisasikan, sudah mengumpulkan orang-orangnya, actuatingnya, oke, kita kerjakan buat sistemnya. Nah, singkat kata sudah jadi nih sistemnya, sudah kita implementasikan, sudah kita amalkan, nah, sudah kita aplikasikan sistem ini. Tapi kata Mas Irwan tadi belum works ya, belum 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 menjadi belum baik lah, belum berjalan dengan baik Ya, ya. Ada ya, saja ya yang benar benar telat baik. atau seperti apa. Ya, ada saja yang melanggar dan sebagainya. Nah, berarti kita harus ada yang harus kita lakukan adalah ceknya, controllingnya, ya. Oh, ternyata ya, karena controlling itu kan berbarengan atau beriringan dengan evaluating. Jadi ada C, ada controlling, ada evaluating. Sehingga setelah controlling dan evaluasi ini dan atau evaluasi ini kembali lagi ke planning. Kan ada POACH ya. Dari C ini kembali ke P lagi, ke planning lagi. Maksudnya gini, ketika oh ini ternyata setelah dievaluasi, setelah dikontrol, kenapa kerabat-kerabat saya atau teman-teman yang lainnya itu masih banyak yang melanggar, itu karena bla 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 bla, karena A, B, C dan sebagainya. Maka evaluasi-evaluasi atau catatan-catatan di dalam evaluasi tersebut kita jadikan renungan, kita jadikan introspeksi, kita jadikan evaluasi sehingga kita balik lagi ke planning. Oke, bagaimana nih kita membuat memperbaharui sistem ini sehingga evaluasi yang ada ini A sampai Z ini atau A sampai C ini tidak terjadi lagi. Jadi balik lagi Mas Irwan. Jadi kalau menurut saya ya, saya bisa sampaikan tidak ada sistem yang sempurna. Sistem apapun pasti ada apa ya? Pasti ada titik-titik temunya yang bisa kita langgar, yang bisa kita ya mau sedisiplin apapun perusahaan, mau sedisiplin apapun lembaga, pasti ada anak-anak nakal, ada anggota-anggota yang nakal yang ingin mencari jalan keluarnya. Nah, Betul, Pak. tinggal nanti misalnya kita cari ya, kita cari kembali. Oh, ini ternyata ada yang bisa bandel nih di sini. Kita buat evaluasi itu, kemudian catatan evaluasi itu kita rapatkan kembali di planning. Gitu Mas Irwan. Planning itu ya balik lagi. Ya. Siapa orangnya, Sebentar Pak, actuatingnya seperti apa ada dan sebagainya. tambahan bisa ya? Sedikit Boleh, lagi. boleh. Tadi kan setelah controlling kita tuh ada evaluasi ya, evaluate. Ya. Ini evaluate ini apakah berhubungan dengan punishment atau
hanya kita betul. mengevaluasi sistem kita atau kita mengevaluasi orangnya gitu Pak, pelakunya. Ya, Kira-kira langkah ya. paling tepat itu apa yang kita lakukan Pak, selaku orang menjalankan manajemen di sebuah lembaga atau perusahaan Pak? Oke. Jer tadi juga pernah bilang, ketika kita ingin ingin apa, ketika kita sudah mendapatkan hal-hal yang kita evaluasi, misalnya ada 5 poin misalnya yang harus kita evaluasi. Ada yang memang dikasih punishment, ada yang harus memang sistemnya diubah dan lain sebagainya. Nah, ini semua bisa kita tentukan apakah kita kasih punishment atau kita ubah sistemnya itu ketika kita planning lagi. Makanya harus ada diskusi tersendiri. Oh, kiranya ini ketika kita evaluasi harus kita berikan punishment sehingga dia tidak melakukan lagi. Tapi kalau misalnya dalam diskusi tersebut ya apa ya, di level manajerialnya itu sudah mendiskusikan bahwa nggak perlu ada punishment tapi sistemnya aja diperbarui, itu is okay. Jadi sesuai dengan kondisi tertentu Mas Irwan. Kalau misalnya memang punishment menjadi solusi ya boleh. Tapi kalau misalnya punishment tidak works atau tidak menjadi solusi, boleh saja dengan planning-planning atau rencana-rencana yang lainnya. Itu sesuai dengan kondisi perusahaan tertentu kan gitu. Gitu. Semuanya ada resikonya Mas Irwan dan teman-teman. Kalau kita bicara tentang psikologi ya, saya pernah baca Sigmund Freud ya. Sigmund Freud pernah bilang, eh, manusia itu akan bisa mendapatkan atau akan termotivasi ketika mendapatkan reward ya. Makanya ada stimulus, ada respon. Saya kasih reward, maka respon dia akan termotivasi. Saya kasih punishment, eh, respon dia akan taat. Oleh karena Sigmund Freud bilang kayak gitu, ada stimulus, ada respon. Nah, tinggal kita mau kasih reward atau punishment atau kita kasih yang lainnya. Ya, tergantung dengan kondisi perusahaan. Kalau misalnya memang gini, saya punya mahasiswa mungkin di kelas ini misalnya 40 orang, Mas Irwan. 20 orangnya mungkin kalau saya santai, dia respect ke saya. Tapi 20 orang lagi kalau saya santai, maaf ya, dia akan songong ke saya. Bisa saja. Ya nggak Mas Dedi ya? Jadi sesuai dengan orang-orangnya. Makanya tadi saya sampaikan Mas Irwan, pemimpin itu harus punya intuisi yang kuat. Ya, saya leader di sini di kelas ini. Misalnya Mas Dedi, kalau saya santai, Mas Dedi mah bisa respect ke saya. Tapi Mas-mas atau mbak-mbak yang lainnya, kalau saya santai, bisa aja dia sombong sama saya, kan gitu. Ya, jadi tinggal saya memposisikan. Oleh karenanya, kalau bicara kepemimpinan di dalam perusahaan, yang saya sangat setuju adalah kepemimpinan transformatif. Bukan transaksional, bukan otoriter, dan lain sebagainya, tapi transformatif. Kepemimpinan transformatif adalah kepemimpinan di mana seorang pemimpin itu mampu merubah anggota-anggotanya dengan cara tertentu. Orang yang atau anggota A yang punya karakter A, kita ubah dengan cara kasih reward. Oke, anggota B saya kasih apa bisa berubah, bisa termotivasi, bisa semangat kerjanya kalau misalnya saya kasih disiplin. Jadi tidak boleh kaku jadi pemimpin tuh. Harus sesuai dengan karakteristik anggotanya. Makanya jadi pemimpin tuh nih, saya menyindir beberapa capres atau cawapres ya. Jadi ingin jadi leader itu harus punya experience. Tidak hanya punya orang tua yang hebat, tidak hanya punya uang yang Setuju. banyak, harus punya, setuju ya, harus punya experience karena dia tidak tahu negara kita tuh kan multikultural, multi-multi ya, banyak sekali apa namanya permasalahan-permasalahan. Kalau saya sebagai pemimpin nih misalnya sebagai presiden, saya datang ke Bekasi, ya saya beda dong. Saya datang ke Jawa, permintaan Bekasi misalnya UMR naik, orang Jawa ya misalnya beda ya apa aspirasi-aspirasinya beda. Kalau misalnya saya nggak punya experience, saya nggak punya pengalaman, ya udah wadidaw bahasa sekarang mah ya, wadidaw gitu ya. Oleh karenanya ini kaitannya sangat sangat relevan dengan yang tadi disampaikan oleh Mas Irwan. Jadi boleh dikasih punishment. Kalau misalnya gini Mas Irwan, kalau orangnya baperan, kalau orangnya toxic, dikasih punishment, saya yakin dia mau keluar ya.
Betul, Nggak, Pak. nggak malah dia termotivasi, tapi malah ngejelekin perusahaan kita, ya, malah jadi provokator, ya. Itu itu yang menjadi seni kita sebagai pemimpin, bagaimana kita memiliki intuisi, oh orang ini mah harusnya seperti ini, orang ini mah harus seperti ini. Itu jelas, Mas Irwan? Hah? Jelas? Apa ada lagi? Silakan. Ada lagi, monggo. Ini Bravo Channel, siapa nih Bravo Channel? Ayo langsung unmute aja kalau ada pertanyaan, monggo. Mas Sabto, mungkin ini yang sudah levelnya di HRD mungkin ya. Mana Mas Sabto nih? Bravo Channel Arif Gunawan, Pak. Mohon maaf belum bisa Oh, siap. live. Iya, ya nggak apa-apa. Ini banyak yang sambil kerja ya, Mas Mbak ya? Luar biasa. Kebetulan lagi day off Lagi. saya, Pak. Iya, Pak. Sambil kerja, Pak. Begitu. Sambil kerjaan Ya, tugas, Pak. mudah-mudahan. Wah, keren. Sambil kerja, sambil kuliah, sambil kerjaan tugas. Ini kalau orang Selandia Baru, orang-orang Belanda itu, orang-orang Eropa biasanya nggak bisa kayak kita. Satu orang ngerjain beberapa hal. Mereka mah marah. Kalau kalian, saya pernah mendengar podcastnya Tantowi Yahya ya. Jadi orang Selandia Baru, orang-orang Eropa itu kasirnya tuh ya ngurusin kasir doang. Kalau kita kasirnya tuh pelayanan juga, ya bersih-bersih juga kadang. Kita tuh keren-keren orang Asia tuh. Jadi punya kekuatan mental yang luar biasa. Nah ini teman-teman kuliah juga ya, apa namanya ngerjain tugas juga, ya. Tapi kalau dalam Islam tuh ada fa innamal usri yusra, innamal usri yusra. Setelah ada apa namanya kesulitan pasti ada kemudahan. Makanya menjadi wajada, perih-perih dulu perih, nanti wisuda, nanti kesuksesan akan kita dapatkan, ya. Jadi jangan langsung pragmatis nih, ini anak-anak muda khususnya nih ya, Gen Z nih ya. Di sini ada siapa Gen Z, Mas Mbak Dini dan lain sebagainya. Itu pengennya gampang Mas. Jadi baru kerja 1 tahun, pengen langsung naik jabatan ya. Karena saya pernah kerja di startup ya. Saya pernah kerja di startup, anak-anak startup kan pengennya cepet ya. Jadi ini permasalahan kita atau permasalahan di Indonesia nih. Jadi harus semuanya ada proses ya. Ada pertanyaan silakan. Cukup ya. Nanti silakan apabila ada pertanyaan terkait tentang perkuliahan boleh di-share di grup saja. Nah, saya kasih pesan nih terkait tentang siakat ya. Siakat itu silakan langsung ditanyakan langsung ke adminnya atau Pak Endang di sana ada Bu Ajeng ya. Kalau saya kan sebagai dosen ya, saya tidak punya hak untuk mengurusi siakatnya ya. Jadi mohon maaf saya tidak jawab ya terkait tentang siakat. Tapi kalau untuk terkait tentang perkuliahan, absen itu silakan ke saya ya. Saya tekankan kembali kalau tentang perkuliahan boleh ke saya langsung. Itu aja mungkin dari saya. Untuk sebagai epilog atau penutup, Sayyidina Ali bin Abi Thalib pernah berkata ya, quotes yang sangat terkenal, apa yang sudah ditakdirkan untukmu sekecil apapun effort Jam kamu atau 12 ikhtiar kamu, kamu akan Iya, mendapatkannya. Tapi iya di sebaliknya, bawah. apa Di yang bawahnya sudah di sini. ditakdir, aduh ini siapa? Di sini. Apa yang sudah tidak ditakdirkan untuk kamu, maka effort sebesar apapun, Iya. biaya sebesar apapun yang kamu keluarkan, maka kamu tidak akan mendapatkannya. Tugas kita hanyalah berikhtiar, ya. Al insanu bitafkir wallahu bitakdir. Manusia ini tugasnya hanyalah untuk berikhtiar dan Allah lah menakdirkan. Allah itu aspeknya menakdirkan. Maka tugas kita ikhtiar saja. Misalnya Mas Mata Dedi, kuliah. kayaknya aduh tugas saya mah susah. Saya mah IPK-nya 2 saja lah. Misalnya udah pesimis. Bukan Manajemen begitu. insani. Tapi tugas kita hanyalah Manajemen sumber daya insani. ikhtiar. Ya. Manajemen sumber daya insani. Ini suara siapa sih? Oh, maaf Pak, suara Ya. saya Pak. Jadi yang apa? Jadi tugas kita hanyalah ikhtiar dan mudah-mudahan segala ikhtiar kita menjadi takdir yang baik.
Ya, amin ya robbal alamin. Itu Amin. saja Amin. mungkin dari saya. Terima kasih, Pak, mudah-mudahan Pak, bermanfaat. Kita tutup Pak, dengan saya Pak alhamdulillah Madroji bersama-sama. Pak. Mohon maaf Pak. Ya, nggak apa-apa. Kita Pak, tutup Madroji dengan Pak. alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirobbilalamin. Alhamdulillah alamin. Sampai sampai Pak, berjumpa di ada yang mau minggu depan. disampaikan Pak? Mudah-mudahan kita semua. Iya. Oh, apa? Kenapa? Ya, Pak dosen, ada yang mau disampaikan. Mohon maaf. Ini saya ada Ya. trouble di komputer saya nih Pak. Harusnya jam 12.00 saya udah input nih ke Siakad. Tapi saya telat nih Pak. Telat beberapa Oh, menit. gitu. Ada ini nggak Pak? Ya, nggak apa-apa. Ya, nanti saya cek lagi di Siakat ya, saya buka lagi ya. Baik, baik Masa Pak. Terima kasih banyak. Saya Alhamdulillah. perpanjang, saya perpanjang sampai jam 5 sore ya, Pak nih. Baik Pak. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak Pak. Makasih, Pak. Oke, terima kasih ya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi Nah, wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Makasih Waalaikumsalam Bapak. warahmatullahi wabarakatuh. Om Deddy Iskandar. Pak. Yang Bekasi monitor, Bekasi. Monitor Bekasi hujan. diterima. Monitor diterima. Bekasi hujan. Mit ya mau off ini Semester waktunya. semester Assalamualaikum 5 semuanya. ini saatnya ketemu Oh, ini. semester 5 yang ketinggalan. Dikasih waktu sampai jam 5 sore. Aman.